Salam sehat buat kita semua. Di sini saya yang bernama Pak Zamat Hutasoid dengan NIM 20011984 akan menjelaskan sedikit dari tugas kelompok kami yang berjudul Perjalanan Misioner Pertama Paulus. Pada makalah kami ini, kami akan menjelaskan tentang perjalanan misioner Paulus, di mana Paulus dan Barnabas kembali dari Yerusalem ke Antiokhia dan memasuki tahap baru dalam pelayanan mereka. Paulus membawa berita di kota Pafos kepada seorang pejabat Roma. Pada waktu wawancaranya dengan prokonsul Roma, Paulus menulis surat kepada orang-orang Kristen yang berada di bawah pembinaannya. Surat itu dikenal sebagai surat Galatia. Ketika meninggalkan Antiokhia, mereka mula-mula pergi ke Siprus, yang merupakan negara asal Barnabas. Di pulau kota Pafos, kita pertama kali mendengarkan Paulus membawa berita Kristen kepada seorang pejabat Roma, yakni pada waktu wawancaranya dengan prokonsul Roma. Dan sejak saat itu, di dalam kisah para rasul, ia selalu diberi nama Romawinya Paulus dan bukan lagi nama Ibraninya Saulus. Dari Siprus mereka berlayar menuju pesisir selatan Asia Kecil dan kemudian melintasi wilayah pegunungan masuk ke Pisidia ke kota Antiokhia. Setelah dari Antiokhia mereka kembali menuju ke arah timur ke suatu daerah yang disebut Likonia, bagian daerah Galatia yang berprovinsi Roma. Setelah pekerjaan misioner berhasil di beberapa kota, mereka kembali ke Antiokhia di Sirai dengan mengikuti kurang lebih rute yang sama. Dalam perjalanan pulang, Paulus dan Barnabas mengunjungi kembali setiap jemaat yang baru yang telah didirikannya dengan meneguhkan warga jemaat dalam iman yang baru dan mengangkat penatua-penatua untuk memimpin mereka. Jemaat bukan Yahudi yang pertama. Sebagai hasil dari kunjungan-kunjungan Paulus, baik kepada orang-orang yang taat kepada Allah maupun dengan orang-orang yang kafir sama sekali, yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus menyadari bahwa betapa pentingnya panggilan itu. Paulus menyadari setelah pertobatannya, hubungannya yang baru dengan Yesus Kristus juga mengakibatkan suatu hubungan yang baru dengan orang-orang yang lain, baik itu dengan orang-orang yang dibencinya dahulu. Setelah pengalamannya di jalan menuju Damsyik, hal itu yang memegang sudah diperkirakan terjadi atas Paulus. Orang Yahudi dan bukan Yahudi. Beberapa pemberita dari jemaat di Yerusalem segera tiba di Antiokhia dengan sikap yang sangat berlainan. Dan yang lebih buruknya, mereka juga mengunjungi jemaat-jemaat Kristen yang baru dibangun oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misioner yang pertama. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Cynthia Marendra Joguguk akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Pak Jamot 2.2 Jemaat-Jemaat Bukan Yahudi yang pertama. Sebagai hasil dari kunjungan-kunjungan Paulus, baik kepada orang-orang yang takut kepada Allah maupun dengan orang-orang yang kafir sama sekali menjadi percaya kepada Yesus Kristus, sehingga Paulus menyadari bahwa pentingnya panggilan itu. Paulus menyadari setelah pertobatannya, hubungannya yang baru dengan Yesus Kristus juga mengakibatkan suatu hubungan yang baru dengan orang lain, baik itu dengan orang-orang yang dibencinya dahulu. Setelah pengalamannya di jalan menuju Damsyik, hal itulah yang memang sudah diperkirakan terjadi atas Paulus. Telah diterangkan kepadanya waktu itu bahwa ia akan memainkan peran yang sangat khusus di dalam penyebaran berita Kristen ke seluruh dunia. Ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia di Sirai, mereka menemukan jemaat di sana setuju dengan mereka tentang pokok tersebut
dan menyambut keberhasilan mereka menginjili orang-orang Asia Kecil bagian selatan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 27 sampai 28. Lalu 2.3 adalah orang Yahudi dan bukan Yahudi. Beberapa pemberita dari jemaat di Yerusalem segera tiba di Antioquia dengan sikap yang sangat berlainan. Dan yang lebih buruknya lagi, mereka juga mengunjungi jemaat-jemaat Kristen yang baru dibangun oleh Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misioner yang pertama yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Mereka juga mulai mengacaukan jemaat-jemaat itu dengan mengatakan Paulus memberitakan setengah berita Kristen kepada mereka. Menurut Paulus, jika orang-orang bukan Yahudi bersedia menerima tuntutan-tuntutan Kristus atas hidup mereka, mereka akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menjalankan hidup yang menyenangkan hati Allah. Namun banyak orang Kristen Yahudi itu tersebut adalah hujatan. Mereka percaya Allah telah menyatakan jika seseorang ingin menjadi anggota persekutuan ilahi, ia harus disunat dan mengikuti banyak peraturan lain. Orang-orang Kristen baru itu menjadi bingung dengan ajaran seperti itu. Yang mereka pahami ialah mereka telah menerima berita yang telah disampaikan oleh Paulus. Hidup mereka telah diubah sama sekali oleh Tuhan yang sama menjumpai Paulus di jalan ke Damsyik. Mereka harus percaya kepada Tuhan itu yang akan membantu mereka menjalankan hidup yang menyenangkan Allah. Namun banyak dari antara mereka tidak percaya menjadi penganut agama Yahudi dan tidak tahu akan isi dari perjanjian lama. Dan Paulus tidak memberikan petunjuk kepada mereka untuk mempelajarinya agar mereka dapat diterima Allah. Tetapi ketika orang-orang Kristen baru memulai membaca perjanjian lama yang berada di bawah bimbingan orang-orang Kristen Yahudi, mereka menemukan banyak peraturan yang tidak mungkin dapat mereka penuhi. Walaupun itu dianggap perlu untuk memperoleh keselamatan, ada beberapa dari mereka mulai mencobanya, mulai dengan memelihara Sabat Yahudi dan hari raya Yahudi lainnya yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 2-12. Tetapi bagian terbesar dari mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Pada saat berita tersebut didengar oleh Paulus, ia sangat marah. Tidak mungkin dia langsung mengunjungi jemaat-jemaat tersebut pada waktu itu, sehingga ia memutuskan untuk menuliskan surat kepada mereka. Saat itulah kita kenal sebagai surat Galatia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ade Sofia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Cynthia. Paulus si penulis surat. Sewaktu Paulus menulis surat kepada orang-orang Kristen yang di bawah bimbingannya, ia mengikuti segala gaya tulis yang umumnya pada zamannya. Contohnya, dalam surat Claudius Lysias kepada Felix dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 26-30. Biasanya surat-surat dalam Perjanjian Baru mengikuti pola yang kurang lebih sama. Yang pertama itu nama penulis dan kemudian nama penerima surat. Paulus mengikuti hal itu secara seksama. Dan yang kedua itu salam. Biasanya hanya satu kata, Paulus sering memperluasnya dengan memasukkan salam Ibrani tradisional seperti shalom yang artinya damai, serta salam kekristenan yang baru atau karis, anugerah. Dalam bahasa Yunani sangat mirip dengan salam sehari-hari yang biasa. Yang ketiga, ucapan syukur berhubungan dengan kesehatan orang yang menerima surat. Biasanya menjadi diperluas oleh Paulus menjadi ucapan syukur yang umum kepada Allah bagi semua yang patut dipuji pada pihak pembaca-pembacanya. Dan yang keempat itu bagian utama surat. Dalam surat-surat Paulus sering ditemukan dua bagian, yakni pengajaran dan nasihat tentang kehidupan Kristen. Yang kelima, berita pribadi dan salam. Dalam hal Paulus sering memuat berita tentang jemaat-jemaat dan tokoh-tokoh terkemuka di dalamnya. Yang keenam, sering juga dalam surat-surat Paulus diberikan seruan atau berkat dalam tulisannya sendiri sebagai semacam jaminan tentang keaslian dan sifat pribadi surat itu. Dan yang terakhir itu
Akhirnya surat-surat Paulus biasanya ditutup dengan sebuah kata perpisahan. Paulus hampir selalu memperluasnya menjadi berkat doa yang lengkap bagi pembaca-pembacanya. Dan surat Galatia. Jika kita meninjau surat Galatia secara sekilas akan terlihat bahwa Paulus mengikuti pola tersebut. Walaupun dia sedang menulis sebuah surat yang agaknya terburu-buru, ia mulai dengan memberikan nama sendiri dari Paulus, seorang rasul. Dan dia menghubungkan dengan suratnya semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kemudian dia menyebut orang-orang kepada siapa suratnya dialamatkan. Dalam hal ini sekelompok jemaat kepada jemaat-jemaat di Galatia dapat kita lihat dalam Galatia 1 ayat 1 sampai 2. Lalu menyusul salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dapat kita lihat dalam Galatia 1 ayat 3. Dan diperluas dengan kalimat singkat memuji Allah. Suatu hal penting perlu dicatat. Paulus sama sekali tidak mengucapkan syukur dalam surat Galatia mengenai keadaan rohani pembacanya. Mereka belum lama menjadi Kristen, sehingga Paulus tidak dapat menunjukkan pada tindakan-tindakan mereka di masa lampau yang layak untuk dipuji. Dan keadaan mereka pada saat surat ditulis tidak memberi alasan kepada Paulus mengucapkan syukur kepada mereka. Paulus menutup suratnya dengan suatu ucapan berkat yang juga merupakan doa bagi pembacanya, dan meyakinkan mereka bahwa ada kuasa yang lebih besar dan siap menolong mereka. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Dapat kita baca dalam Galatia 6 ayat 18. Demikianlah penjelasannya, akan dilanjutkan oleh saudara Radela. Baik, saya akan melanjutkan sajian dari lanjutan saudari Sofia. Ini ada Sofia. 3 pokok. Dalam surat Galatia ada 3 bagian utama yang membahas secara beruntun 3 ide palsu yang telah dikemukakan oleh orang-orang Kristen Yahudi yang mengunjungi jemaat-jemaat di Galatia untuk menyebarkan kekristenan bercorak Yahudi, yaitu kewenangan Paulus. Hal pertama yang telah dikatakan oleh para penginjil agama Yahudi adalah Paulus bukanlah seorang rasul sejati. Oleh sebab itu, dia tidak diutus oleh para rasul yang pertama di Yerusalem. Ia tidak mempunyai hal memberi petunjuk kepada orang Kristen yang baru, dan mereka pun tidak perlu memperhatikan apa yang dikatakannya. Ia menerangkan bahwa tidak perlu baginya memperoleh kewenangan dari Yerusalem atau dari siapapun juga, sebab ia sendiri telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Orang Kristen dalam Perjanjian Lama. Setelah ia selesai menangkis serangan keji terhadap keabsahannya sebagai rasul, Paulus secara singkat meninjau kembali pengalaman orang-orang Galatia. Kemudian dia melanjutkan dengan membahas ajaran palsu kedua yang dikemukakan oleh para pengacau Yahudi tersebut. Apa yang mereka tahu tentang Kristus seharusnya telah menunjukkan bahwa mereka menerima Roh Kudus, bukan karena mereka telah menaati hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini mengantarnya langsung untuk menyerang bagian lain dari pengajaran mereka. Dalam Perjanjian Lama, janji kerajaan Mesianik telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Oleh sebab itulah para penginjil Yahudi memiliki pendapat bahwa setiap orang yang mau menjadi warga kerajaan Mesianik harus menjadi anggota keluarga Abraham melalui sunat dan ketaatan terhadap hukum Taurat. Paulus menjawab hal tersebut dengan 3 cara berdasarkan Perjanjian Lama. Dalam Galatia 3 ayat 6-14, dia menegaskan berkat yang dijanjikan kepada Abraham menjadi milik semua orang yang percaya. Abraham percaya kepada Allah, dan imannya itu menjadi dasar sehingga ia diterima Allah. Tetapi bukankah hukum itu wahyu Allah yang tertinggi dalam Perjanjian Lama, melampaui semua yang mendahulunya? Tidak, kata Paulus. Sebab hukum Taurat berlaku lama setelah zaman Abraham, dan tidak mungkin dapat mengubah suatu janji yang langsung diberikan oleh Allah. Warisan yang dijanjikan kepada Abraham tidak dapat diperoleh melalui hukum dan janji. Hukum mempunyai tujuan yang bertolak belakang dalam rencana Allah. Pertama, hukum Taurat menunjukkan bahwa dosa merupakan pelanggaran terhadap Allah. Sebelum hukum diberikan, satu-satunya yang dimiliki manusia adalah hukum alam.
yang menyatakan diri lewat hati nurani mereka sendiri. Kedua, hukum diberikan sebagai penuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Satu, orang-orang berusaha memperoleh keselamatan melalui usaha sendiri dengan memelihara hukum. Mereka menyadari bahwa hal itu merupakan suatu tugas yang tak mungkin dilaksanakan. Paulus kemudian menarik kesimpulan yang logis. Hukum Taurat hanya berlaku sampai datangnya keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Keturunan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Jadi masa berlakunya hukum telah berakhir, dan kepada mereka yang percaya kepadanya, Kristus memberikan kebebasan dari hukum. Kebebasan dari legalisme. Dengan berusaha menempatkan diri di bawah hukum dan memelihara hari raya Yahudi, orang-orang Galatia sebenarnya sedang mencoba meniadakan apa yang telah dikerjakan Allah bagi mereka di dalam Kristus. Mereka telah memberikan alasan berdasarkan kitab suci orang Kristen harus memelihara hukum Taurat dan harus disunat pula. Paulus menjawab dengan 3 cara. Paulus meninjau sekali lagi status hukum, sekali lagi memakai kisah Abraham sebagai dasar seruannya. Kali ini ia memakai peristiwa tentang Sarah yang mengusir Hagar hambanya. Paulus juga menjawab pertanyaan tentang sunat. Yang terakhir, Paulus lalu membicarakan soal perilaku Kristen. Paulus mengatakan pada orang Kristen di Galatia, jika mereka menerima Kristus yang bangkit sebagai Tuhan atas hidup mereka, maka Roh Kudus akan menghasilkan di dalam diri mereka hidup Kristus sendiri. Paulus menghadapi tuduhan para guru agama Yahudi tentang hal ini dengan membuat 4 pernyataan penting. Pertama, kemerdekaan dalam Kristus tidak berarti kebebasan melakukan apa saja yang kita ingini. Kebebasan Kristen merupakan kebebasan untuk saling melayani dengan kasih. Kedua, walau Injil tidak memberikan daftar tentang hal yang boleh dan tidak boleh, namun barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketiga, orang Kristen dilarang menghakimi orang lain. Mereka harus menyadari bahwa mereka sendiri tidak mempunyai kekuatan moral untuk melakukan apa yang benar kalau bukan karena kuasa Roh Kudus. Keempat, Paulus menyimpulkan nasihatnya, agar dapat menuai hidup kekal, mereka harus menabur bukan dalam daging melainkan dalam roh. Sidang di Yerusalem. Tidak perlu disangsikan lagi Paulus mengemukakan alasan-alasannya dengan cara seperti yang diuraikan dalam sidang para rasul di Yerusalem pada tahun 49 Masehi. Menurut kisah para rasul, bahkan Yakobus pun yang merupakan pemimpin Yerusalem yang paling Yahudi, harus menerima kebenaran argumen Paulus. Para rasul di Yerusalem menyetujui bahwa hal itu tidak menyangkut prinsip ajaran yang utama. Oleh karena itu, para pemimpin Yahudi menyarankan supaya orang Kristen bukan Yahudi menjauhkan diri dari kegiatan yang terasa menjijikan bagi orang Kristen Yahudi. Jika kita lanjutkan dan meninjau pengalaman Paulus di jemaat-jemaat lain, kita bisa melihat bahwa berulang kali ia akan menampung orang-orang yang pandangannya berlainan dari yang dipegangnya. Jadi sekarang dan pada tahap ini kelihatannya surat keputusan para rasul merupakan penyelesaian terbaik terhadap suatu masalah yang mendesak. Baik, kesimpulannya adalah sekian sajian dari kami. Terima kasih. Salam Horas Menjua-jua.